jantungnya di bawahnya, ya kan? Posisinya tegak ya, tangan dominan ada di atasnya, tangannya lurus, punggungnya 45, kakinya mengikuti, ya, juga lurus, ya, dengan kekuatan dari bahu, ya, dari tubuh, ya, bahu dan tubuh. Oke, bukan ini nanti tidak ada kuat, ya, tidak ada kuat, enggak kuat, ya, enggak. Jadi tekanannya harus tegak lurus, orang yang kok doyong ini, ya, tambah cepat aku, enggak juga gitu, ya, ini enggak juga begini, ya, aku lemah, enggak begini juga, ya. Jadi di atasnya tegak lurus, ya, tegak lurus ada di atasnya. Rasa gini-gini, nggak usah, ya. Kesian nanti remuk dia, ya. Jadi santai aja. Oke, link penting kompresimu wis mudeng. Carane di mana sudah tahu. Oke, lanjut di kompresi itu namanya pijet, ya. Di belakang ini namanya pijet, ya. Jadi di atasnya telentang di atlas yang keras dan batang. Nah, posisinya tangannya lurus ke atas, ya, lurus ke atas. Dorong ke bawah dengan bahu, ya, dengan kekuatan bahu. Duduk ini, nggak boleh ya. Oke. Kecepatannya adalah 100 sampai 120 kali per menit. Ya. Ini masih sama, kecepatannya 100 sampai 120 kali per menit itu masih sama dari dulu. Ya. Nah, ini yang sedikit berbeda dengan AHA 2025, di mana kedalaman untuk dewasa adalah sekitar 5 cm. Ya, kalau AHA 2020 6 cm. Ya. Kompresi ventilasi rasionya sekitar 30:2. Itu satu rasio. Satu rasio itu adalah 30:2. Dan berikan kesempatan recoil. Ya, recoil. Kenapa? Kalau kita tidak punya yang namanya ambu bag ini atau BVM, ya, kita hanya menggunakan tangan, hands only CPR. Hands only CPR. Tetap 30. Orang ini loh ya, ini kan kayak sinetron kayak SCTV kan kayak gitu. Nah, ini 30:2. Kira-kira anu nih toh. Agak di dalam kompresi. Oh, nafas. Wah, ke, pa, ma, nam, cu, pa, tu, wah, ke, pa, ma, nam, cu, pa. Ventilasi. Karena tidak ada BVM. Satu siklus 30/2. Paham? Oke, kenapa? Cek pengembangan dadanya. Oke? Nih. Lakukan terus sampai nadi ro nafasnya enek.
8 ya. Kayak gini. Paham sampai sini? Kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Rasionya 30 banding 2. Kedalamannya 6. Ya 6, kita pakai yang 6 enggak apa-apa. AH 2020. Sedangkan AH 2025 kedalamannya 5. Ya, kalau tidak, ini untuk ventilasinya tadi. Kalau tidak ada trauma injuries untuk cervical, ventil, chin lift, sak dangak-dangak ini. Ya, ventil, chin lift. Kalau ada cedera cervical, pakainya jaw truss. Ya. Nanti dibuka. Yang penting apa? Memberikan stabilisasi pada cervicalnya. Jaw truss. Duduk gini bisa di atas, berarti yang penting gigimu tersambung. Ya, jaw truss. Cuman nek jaw truss yo hati-hati. Oke? Kenapa jaw truss ini yang dibuka? Karena kalau perawat nanti dimasukin opa, dimasukin AHP apa gitu, banyak banget. Selang itu loh yang kayak kayak pipa kecil gitu buat nyangga gigi. Kan kalau nggak kebuka kan pakai cross finger. Nah, cross finger tuh gini. Cross finger tuh gini. Jadi ini untuk gigi atas, ini untuk gigi bawah. Cross finger. Ini giginya gini. Nah, itu nanti dimasukin selang, dimasukin pipa, dimasukin gitu. Kalau rawat, terus disuction apa ada yang nyumbat atau tidak seperti itu. Ya, pakainya gitu karena RW prinsipnya adalah ventilasi adalah membuka jalan. Oke, breathing. Nah, breathingnya ada nggak nafasnya? Kalau tidak punya BVM, hands only CPR. Sama ventilasi ini. 30 kompresi, 2 ventilasi. 30 kompresi, 2 ventilasi. 30 kompresi, 2 ventilasi. Sakjane ya. Idealnya ya berarti 30 kompresi ya dievaluasi nadi nafasnya, sekalian cek alur jarum nafasnya. Sakjane. Tapi evaluasinya itu di sini 2 menit, tiap 2 menit atau 5 siklus baru evaluasi nadi dan nafas. Ya, seperti itu. Karena bagaimanapun juga kan kamu juga sudah melakukan tindakan resusitasi. Nadi dan nafasnya ngembang. Jangan-jangan yang ngembang perutnya, bukan dadanya. Berarti caranya salah. Ini yang besok kita eva. Ini yang lancip atas ya. Kalau satu penolong. Yang enggak lancip di bawah. Ya. Ojo kualik, ojo koyo sinetron ngono kae kualik. Ini. Ya. Salah ini. Salah. Ini hidungnya di atas. Di atas. C dan ini karena saya satu penolong, saya bisa dari samping, yang penting bisa buka maksimal maksimal rahangnya sama memegang si ininya BBM-nya. Jane kudune orang dhuwur. Pastikan benar-benar
Ngembang ya. Pangkat dulu. Emang bisa? Nek dua penolong kuwi semene iki terus sing kompresi. Nek aku dua peluang. Posisi apa mantap? Apa? Mau Tangan ke atas, kakinya ditekuk. apa? Mantap. Mantap. Mau apa sih? Itu ya. Atasnya otot, Iki mau apa? Nek bayi. Garis aksila. Nek bayi. Nek Bayi. itulah 1 tahun baby. bayi itu terasa banget. Nek 30 hari sampai 1 tahun. apa baby biar mau di sini? Nek tambah gede tambah hidung. Nek Bayi dan anak. Tambah gede tambah hidung. Tapi nek bayi 1 sampai 12 tuh terasa banget. Nek 1 sampai setahun tuh baby. Kenapa? Bagian telapak kaki. Kalau bayi Orang ini ki. capres tempon korban. Ah, bangun mas, mas. Kamu gak apa-apa mas, bangun mas. Gitu kan. Kalau bayi di refleks bayinya. Bagus gitu loh. Kitik. Bayi aja kalau tidur kamu gerakin kakinya, dia gerak-gerak. Bayi itu. Kok tahu bula aku kan punya bayi. Aku punya, udah tak kirim loh materinya. Iya. Sudah. Nah kalau anak-anak bisa pakai 1 tangan atau 2 tangan. Nek 2 tangan biasanya anak-anak gendut-gendut itu gede-gede itu. Iya gede gitu ya. Kalau kok nih YouTube loh mukamu. Tapi kalau ya anaknya sikunya dikasih tangan sama. Oh. Ini kalau Biar enggak anak-anak. capek. Hati tiba kalau Oke, anak. Kalau AH 2020 itu pakainya 5 inci. 5 inci, 5 cm. Tapi kalau AH 2025 4. Bayi. Ini. Di atasnya. Pakai jempol. Sampai jempol. Kalau bayi pakai jempol. gini. Set ini pakai ini. Ditekan. Oke. Atau pakai jempol tuh biasanya usia 3 bulan ke atas. Pakai jempol. Kalau masih Oke. Kalau bayi yang masih prematur itu atau yang kecil-kecil masih 1 bulan tuh pakai 2 rusa. itu yang ada di drakor itu kalau yang kecil-kecil tapi kalau bayinya udah gede ya udah bayi udah berangkang itu kan udah gede tuh. Nah, Kita jadi dua dulu tambah sih. tuh Kalau ganti penolong. nggak ada BBM. Kompresi 30. Gimana? Ventilasi, waktu ventilasi itu bisa ganti nih. Karena kompresi itu tidak harus di kanan di kiri. Enggak. Tuh. Hydrogen lift untuk Kalau bayi menggunakan sniffing position. sampai bahu. Bantalan, kasih bantal bahu supaya apa? Hidungnya ini tidak mengarah ke dada, tapi mengarah ke atas.
begitu. Ini kalau bayi. Kalau anak-anak posisinya kayak sendawa. Atau di tiger on tree. Lihat goreng. Lihat goreng. Kalau kayak gini tadi kata dia bisa nggak? Itu untuk mengeluarkan sumbatan. Syaratnya CPR. Kedalaman adik kuat. Nah, itu masih kompresi terus. Ini Saya adalah AED. penolong yang baru datang dari ambulan tadi. AED yaitu alat kejut jantung. AED. Medis datang. Saya memberitahu kamu. Tim medis datang. Tapi kamu langsung melakukan kompresi terus. Oh iya mas, datang monggo malah besok pitek. Salah. Ya. Jadi masih melakukan kompresi. Kompresi tetap dilakukan terus. Sambil kompresi saya nyepake AED-nya. Kemudian di terus salah melu ya. Kemudian padnya ini dibuka, pad, ya. Diambil padnya, kemudian dibuka kayak itu loh, pad tens itu loh. Oh. Nanti ditempelkan di pectoralisnya sini, sama di sternum bagian kiri. Jadi di sini satu, di sini satu. Sambil masih kompresi. Tak pasang. Ya. Pasang di wesan ceritanya dipasang gini ya. Dipasang di terus. Masih terus. Masih kompresi terus. Sudah terpasang. Ya, sudah terpasang. Kemudian saya nyalakan. On. Kemudian capnya berubah. Yang awalnya dia adalah si kapten yang memberikan instruksi, dia berubah ke alat ini karena sudah dinyalakan. Ketika sudah dinyalakan, dia akan memberikan instruksi lanjutan. Don't touch the patient. Nah, kita baru keluar. Kita baru menjauh. Kenapa kok don't touch the patient? Karena dia akan meng-screening pergerakan kecil-kecilnya dari si pasien ini. Apakah memang sudah ada nadinya, sudah ada nafasnya, ya kan? Ketika dia men-screening tapi tidak ada gerakan apapun, ya kan? Dia langsung memberikan instruksi lanjutan si AED ini. Shock. Saya medisnya langsung klik shock, langsung ada hantaran listrik. Nah pas hantaran listrik itu coba demok ini, ketika shock itu muncul jangan buat pegang. Shock sudah selesai, dia akan menganalisa lagi, masih sudah ada pergerakan atau tidak. Yang mengecek ini dari pad tadi, hanya dia padnya itu satu kali pakai saja. Oke. Kemudian setelah dianalisis belum ada nih tanda-tanda pergerakan sedikit pun dari tubuh si pasien ini. Dia akan memberikan instruksi lanjutan turn on CPR. Nah, lanjut CPR. Lanjutnya CPR. Gantian nggak? CPR, ya, CPR dia lakukan tapi dengan ritmenya AED. Jadi AED nanti akan mengeluarkan ritme seperti metronom dulu. Tek, 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 tek. Nah itu di sini. Ya. Sesuai ritmenya dia. Tek, 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 Oke, tek, gitu. tek, Bukan tek berarti. bukan tek, 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 tek. Tak seharus. 2000 lagi. Tek, tek, tek. Sampai 5 siklus. Terus cek nadi dan nafasnya. Ya. Dia yuk cek. Alatnya yang ngecek. Oke. Ternyata
ternyata tidak ada nadi lagi, tidak ada nafas lagi, dia akan memberikan informasi don't touch the patient. Nah lagi dia ngasih shock lagi. Oke, 5 siklus 2 menit. Berarti ini 10 golden period, 10 menit golden period berarti bisa 25 menit, 25 siklus. Ngeri banget tuh 25 siklus. Capek banget. Ini mantap. Kalau sudah ada Kalau ada nadi tapi tidak ada nadinya nafas, miring kayak tadi, rescue posisi breathing. mantap. Kalau belum ada, ini lagi. Oke? Nah, komplikasi setelah 30 menit Kapan tidak kita ada berhenti? AC. 30 menit itu lama banget loh. Berarti berapa siklus itu? Banyak siklus ya. 10 menit aja 25 siklus. Berarti 25